Semangat pagi. Kita bisa. Luar biasa. Luar biasa. Moving as one. Oke, kemarin kita bahas yang untuk brake pedal HD ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini tempat select adjusternya HD 785 ya, di atas transmisi. Nah, di sini ada hose. Udah seperti itu, habis, sudah selesai select adjuster. Kita sudahi saja ya. Oke, kita lanjut ke testing adjustingnya ya. Ya ini harusnya 3 hari ini plus praktek gitu kan. Nah, karena kita nggak bisa praktek ya gimana lagi ya. Oke, untuk testing brake system di HD 785 ini strip 5 ya. Nah, notnya posisikan unit di tempat yang rata, aktifkan parking brake, pasang wheel choke pada ban ya, pada wheel. Yang pertama, tekanan brake system ya, bagian belakang. Nah, di sini pertama naikkan tekanan udara sesuai dengan standar ya, spesifikasi brake system. Lepas bleeding plug nomor 1 nah, di sini. Oke. Pasang pressure gauge hidrolik menggunakan pressure gauge yang 60 kilo ya, atau 5,88 MPa. Ukur tekanan hidrolik ketika brake pedal diinjak dan retarder dioperasikan, ditarik. Setelah melakukan pengukuran, pasang kembali air bleeding plug pada tempatnya ya. Nah, di sini kalau untuk yang memasang pressure gauge ya, nah itu nanti ada tempatnya sendiri ya, nanti bisa melihat di shop manual ya. Kalau ini yang tekanan brake system pada bagian depan, lepaskan air bleeding plug nomor 2, pasang pressure gauge oli menggunakan pressure gauge 40 kilo, terus ukur tekanan ketika pedal diinjak ya. Setelah pengukuran tekanan hidrolik, pasang kembali plug. Nah, di sini nanti spesifikasinya bisa melihat di shop manual HD kayak gitu. Manual select adjuster, pengukuran select adjuster ya, dapat dilihat tingkat keausan nomor 1 ya, di sini. Nah, limit bila ujung penunjuk berputar 60 derajat ya, yang ujung penunjuknya ini ya, dari tempat semula ya. Nah, contoh di situ kalau pergerakannya itu seperti ini 90 derajat gitu kan. Nah, tingkat keausannya masih bagus gitu ya, masih bagus. Bukan tingkat keausannya, masih belum terlalu aus gitu ya, belum terlalu aus. Nah, tetapi kalau bergeser 60 derajat, misalnya di sini standar non operasinya ya, belum dioperasikan brake-nya di sini. Nah, ketika dioperasikan kan nanti di situ ini keinjek ketarik gitu ya, atau kedorong. Nah, posisinya kan ini nanti keputar, ikut muter ya. Nah, ikut muter, set. Nah, habis itu dia akan kembali ke posisi ini. Tetapi ketika habis keputar, ini dalam kondisi aus, ketika keputar terus kok miring ke bawah, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisinya sudah aus ya. Nah, distributornya di situ sudah aus, makanya daya dorongnya semakin jauh kayak gitu. Nah, ini kalau penunjuknya ini sudah mulai ke arah bawah. Nah, maksimumnya adalah 60 derajat, tingkat keausannya juga cukup tinggi. Pengukuran langkah root ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini langkah rootnya yang
tadi slack adjuster ini ya. Nah, apabila di mana di situ ketekan, nah ini panjang L ya. Rilis parking brake, lepas pin pivot antara yoke dengan rod, lalu ukur panjang L. Nah, L-nya ini berapa? Bila diukur, pasang kembali, setelah diukur, pasang kembali pin pivot, lalu injak pedal brake hingga full, lalu ukur panjang L1. Ya, bila sudah didapat hasil dari L dan L1, maka masukkan rumus L2 sama dengan L1 dikurangi L. Ya, nah, itu rumusnya. Tinggal nanti standarnya di sini. Ya. Nah, basic L-nya itu kalau silinder size-nya, nah tinggal dilihat silinder size-nya dia menggunakan ukuran berapa, ya. Silinder size yang ininya, silindernya ini. Nah, kalau sudah dapat size daripada silinder, nah berarti kan di situ pasti outer diameternya ini, outer diameter ininya ya. Oke. Nah, berarti kalau sudah dapat diameternya sama silinder size-nya, ya sudah pasti mengikuti. Berarti basic setting L-nya adalah ini. Ya. Ketika di situ tidak diaktifkan brake-nya, berarti kondisinya akan seperti ini. Ini dilepas, yoke-nya ini dilepas ya. Yoke-nya ini dilepas. Nah, ini panjangnya adalah standarnya ini. Nah, ketika yoke-nya dipasang, baru diaktifkan brake, ya. Brake-nya diaktifkan, maka harus didapatkan panjang L1-nya ini. Nah, berarti L2 itu harus masuk ring ini. Harus masuk ring ini. Nah, kalau terlalu jauh, ya. Nah, kalau terlalu jauh ya kemungkinan di situ sudah mengalami kausan yang tinggi ya. Standarnya itu adalah ini karena mengikuti rumus L2 sama dengan L1 dikurangi L. Ya, seperti itu. Atau kalau yang otomatis slack adjuster, ya, pengukuran slack adjuster dapat dilihat dari penunjuk tingkat keausan nomor 1 limit bila ujung berputar 60 derajat dari tempat semula. Ya, yang ini tadi sama kayak yang di atas. Nah, pengukurannya hampir sama ya. Pengukurannya ini bisa dikatakan sama ini. Cuma yang bedakan cara pengoperasiannya manual sama otomatis ya, seperti itu. Ini brake performance. Nah, ini yang adjustment slack adjuster untuk Scania yang manual. Nah, adjustmentnya adalah nomor 1. Angkat jack axle ya, jack axle-nya diangkat, cek langkah brake chamber, putar roda hingga terkunci ya. Sleeve nomor 1 dan skru pengejasan nomor 2. Ketika roda tidak dapat diputar secara manual, maka kendorkan skru setengah putaran dan pastikan leaning brake bebas dengan drum ya. Ya, ini untuk pengejasan kalau brake-nya itu sudah mulai aus ya. Brake-nya sudah mulai aus ya kan. Rodanya di situ diputar secara manual ya kan. Nah, sampai di sini nanti diputer. Kalau nanti di situ ngelok ya. Nah, di sini ya, ketika roda tidak dapat diputar secara manual, maka kendorkan skru setengah putaran ya. Artinya kalau sudah roda itu nggak bisa diputar, ini ngeloknya sudah penuh gitu ya, sudah penuh. Nah, sehingga ini dikendorkan sedikit ya, agar bisa bebas ya. Nah, maka ketika sudah dikendorkan sedikit, dites untuk brake-nya ya. Nah, diinjak brake-nya, nah apakah itu nanti pengeremannya bagus atau enggak. Kalau yang otomatis slack adjuster, ya, pastikan posisi unit di tempat rata aman, pasang wheel choke pada roda depan belakang, parking brake release, jack axle, lepas support pin melalui lubang guide arm nomor 1. Oke, pinnya ini dilepas, ya berarti bebas ya ini ya.
setel posisi dari select adjuster dengan memutar worm screw sampai lubang dari pin 5 pada select adjuster sejajar dengan root link yoke nomor 4, lalu pasang pin pivot, tekan arm gate 1 sesuai dengan arah A sampai breaknya berhenti. Ya. Nah, ketika di sini sudah lepas dari yoke gitu ya. Nah, nanti di sini bisa dirilis nomor 3, yang di sini worm screw. Ya. Worm screw nanti dirilis, ya di mana di situ nanti akan membebaskan 45 link yoke sama pivot pin, ya, dan roda itu nanti bisa berputar. Nah, maka dari situ nanti bisa disetting nomor 3, apakah mau dikencengin atau dikendorin, itu tergantung kondisi di unitnya nanti seperti apa gitu ya. Nah, yang jelas di sini untuk ngetes ataupun ngejust select adjuster ya. Ini yang manual, ini yang otomatis. Ya. Nah, select adjuster ya nanti di situ kan dia memanjang ya, memanjang untuk mendorong disc dan brake. Disc dan plate ya. Kalau disc dan plate-nya itu aus, ya otomatis select adjusternya ini harus diperpanjang gitu kan, harus perpanjang. Karena apa? Ya karena ada kondisi keausan di disc dan plate. Yang aus pastinya disc gitu ya. Plate-nya jarang kalau aus. Nah, kalau melihat keausan disc dan plate itu seperti apa? Ada yang tahu? Kalau di Scania saya belum copy ya, tapi kalau di HD, nah kalau di HD di bagian dalam ini kan ada disc dan plate, ya. Kalau di situ melihat tingkat keausan, nah di bagian sini ya, di bagian roda di sini ada plug ya, plug cuma di sini tidak ditunjukkan. Nah, biasanya itu ada di area bawah sini, tapi di sini saya agak lupa tempatnya. Nah, di area bawah ini ada plug. Plug itu dibuka gitu ya. Nah, olinya nggak bakalan keluar, Dibuka, terus nanti ada tool, ya tool itu panjang seperti ini. Nah, kalau ini kan Vernier caliper nih. Kalau ini kan Vernier caliper, tapi kalau di HD itu bukan Vernier caliper, tool ini sendiri ya. Nah, ada tool pengetesannya sendiri. Nah, kita ambilkan sebentar ya, paling 5 menit. Bentar.
Mana anjing. Madin. Oh, 6 Prajar, masuk. Yo. Sopi tadi gerak-gerak lagi. Kikicak. Gayam. Tahu kan di gayam. Tapi belum lah. Sopi itu kan tahu kalau pada hari ini training. Ya kasih tahu. Mungkin dia ini nggak tahu kalau dia extend sampai Sabtu. Mungkin, Pak. Ini toolnya nggak tahu kesimpan di mana. Tak bukain ini aja, shop manualnya HD. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini buka shop manual?
Lah kok nggak ada shop manualnya iki neng ndi neng ndi. Kedua. Pansus bahwa Loh, di sini shop manualnya nggak ada. Di laptop satunya nanti lah ya. Oke, kita buka ini aja deh. Nah, di situ nanti ada pengukurannya di bagian dalam itu untuk mengetahui kondisi tebalnya disk dan plate ya. Nah, nanti tak tunjukin shop manualnya di laptop ini nggak ada. Nah, terus ini untuk yang animasi kemarin. Bentar. Klik. Oke. Nah, ini untuk apa namanya airbag-nya Scania. Ya. Nah, di mana di situ ini posisi ketika diinjak ya. Sorry, dirilis, udaranya menyembur keluar. Ini posisi diinjak, seret, dia dorong nomor 4 ya, ini yang untuk brake, ya ini untuk yang brake di roda, ini sama, ini sama. Nah, kondisi untuk udaranya yang kemarin di sini ya. Nah, ini bisa dilihat yang kemarin di situ untuk yang 7D ini adalah air dry tank. Kalau yang hijau ini adalah wet tank ya. Nah, tapi kalau yang di sini ya, kalau sampai lihat ini terpisah ya. Ini sendiri-sendiri yang hijau itu untuk depan, yang pink ini untuk yang belakang. Ini ketika bermuatan, ya, kalau ini bisa sampai lihat pressure-nya ya. Disc brake. Oh, ini yang
Ini parking brake, relay, brake. Ini yang tipe relay valve ya. Nah, dari wet tank menuju ke dry tank. Ya, ini cara kerjanya relay valve yang ada di Scania ya. Ini atmosfer, artinya nanti kalau nggak dipakai mengarah ke udara luar gitu ya. Nah, di sini menuju ke brake chamber. Ya, menuju ke brake chamber udara dari sini tadi. Nah, ketika nggak dipakai, ya kan, nah, dia akan merilis. Ini kalau emergency brake-nya aktif, oke, kita lihat yang disc brake. Ini kalau untuk disc brake ya, yang tipenya apa namanya, floating apa kalipernya ini ya, floating kalipernya. Nah, ini kan oli dari sini, ya kan, dorong kaliper nih, atau dorong kampas remnya nih, nanti kalipernya yang gerak, disknya dia tetap. Nah, cara kerjanya seperti itu. Ya, ini kalau yang tadi ya. Nah, kalau brake-nya ditekan, nah dia akan pedalnya ditekan, nah dorong kalipernya gitu ya. Nah, di sini dorong hidrolik ya. Cooling system tadi sudah ya. Kalau di HD kan ada brake cooling system ya. Ada yang tahu nggak fungsinya brake cooling system itu apa? Untuk mendinginkan disk dan plate-nya, Pak. Untuk mendinginkan disk dan plate. Tahu dari mana? Tahu dari mana kok mendinginkan disk dan plate? Nggak dijawab. Oke ya, memang itu ya fungsinya untuk mendinginkan disk dan plate di unit HD ya, karena dalam kondisi putaran yang tinggi, ya kan, dia brake-nya akan engine. Nah, ketika engine, di mana di situ akan terjadi panas, dan untuk mengurangi tingkat panas sama gesekan ya, ketika kalau panas kering, nah itu tingkat keausannya tinggi ya, makanya di situ untuk menghindari daripada panas dan juga menghindari daripada keringnya komponen disk dan plate, maka diberikanlah pelumasan di cooling system seperti itu. Fungsinya seperti itu ya. Kok nggak ada gambarnya? Ini yang vacuum booster, drum brake. Nah, yang kalau yang drum brake yang kemarin yang banyak tipenya ya. Nah, ini kan muter. Nah, ini yang tipe pin apa namanya, lupa, yang pasti ada lah ya. Nah, karena di sini kan ada pin, ini fleksibel nih ya. Untuk
untuk sininya fleksibel. Nah, kita play. Nah, maka dia akan mengikuti putaran daripada si rodanya ya. Makanya agak miring sedikit, dan di mana di sini ada clearance. Ini ada clearance, nah, ininya nempel penuh di sini. Kenapa? Karena roda mengarahnya ke kanan sana. Makanya dia geser ke kiri. Ya, yang terkena adalah yang di sini penuh. Kalau dia mengarahnya ke kanan sini ya, ini ke kiri. Nah, berarti yang kiri ini yang akan terkena penuh seperti itu. Nah, gerakannya seperti itu. Ini sama. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada tambahan extension lagi di sini. Gunanya buat apa? Ya, untuk mengembalikan posisi yang tadi kan miring. Ini posisinya disearahkan ya, agar apa? Agar tingkat keausannya merata nih. Ya kan? Nah, posisinya kan seperti ini. Ya. Tadi kan ada gerakan mengikuti roda, terus habis itu dikembalikan sama yang kuning ya. Coba kita play lagi. Nah, ini mengarahkan ya. Nah, menarik si pin plunger-nya ini ya, ditarik agar apa? Daya rekatnya di sini lebih kuat. Nah, dan tingkat keausannya sama. Nah, kita bisa lihat clearance-nya bawah, atas ini sama. Ya, untuk meningkatkan keausannya yang rata dan tingkat koneksinya ya, tingkat nempelnya, nah itu sama antara depan dan belakang. Sama. Oke, ini yang untuk emergency brake. Ini kalau hidroliknya nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau sampai lihat di sini, ini kan silindernya. Nah, silinder ini harus ada suplai oli, gitu ya. Ada suplai oli. Nah, tetapi ketika engine-nya mati mendadak, terus unitnya masih jalan, gitu kan, otomatis service brake itu nggak bisa diaktifkan ya. Kenapa? Karena nggak akan bisa suplai oli ya, karena pressure-nya kurang sehingga nggak bisa mendorong piston. Nah, disitulah fungsi daripada emergency brake. Nah, di mana di sini secara manual ya, secara linkage. Nah, ketika dioperasikan, nah, di situ langsung nempel. Nah, ini secara linkage ya, manual. Nah, kalau ini kan hidrolis. Nah, hidroliknya nggak bisa ya, berarti menggunakan emergency yang manual. Kalau di sistemnya seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh aja kalau ini tank olinya buat oli brake ya. Nah, di mana di situ kan ketika linkage-nya ini ditekan, ya pistonnya ini akan mendorong oli ya yang ada di chamber A dan B menuju ke brake, di mana di situ akan meningkatkan pressure sehingga distance blade-nya bisa engage. Nah, ini dirilis. Di sini ada secondary, ada primer ya, di mana di situ untuk masing-masing ya. Misalnya yang primer itu yang untuk depan, secondary untuk belakang ya, ini masing-masing. Retardo tadi, ini retarder Scania. Nama aja sih. Nah, ini untuk yang video brake performance test HD ya. Ini bisa kita lihat
Sebentar. Akselerator pedal gas. Ini parking pengetesan brake pada HD 465, 785 dan seterusnya itu sama aja. Nah, bagaimana caranya? Kita ketahui bersama. Ini foot brake. Ini akselerator. Ya, dikatakan ini foot brake atau diistilahkan service brake sama ya. Akselerator ini gas, pedal gas. Pedal gas ya. Ini foot brake. Ini akselerator pedal gas. Ini parking brake. Ini Parking brake-nya pakai switch ya. parking brake. Kalau biasa di mobil hand rim. Ini retarder brake lever. Oke. Retarder. Nah, di mana di situ secara fungsi dia membatasi kecepatan. Nah, di situ disetting. Nah, nanti di mana ketika disetting nanti akan muncul speednya itu maunya berapa? 60 km per jam ya atau berapa kilometer per jam itu tergantung operatornya berdasarkan medan jalan ya, berdasarkan medan jalan apakah itu menanjak ya atau turunan ya. Nah, biasanya kalau turunan agar si operator itu tidak capek nginjek gas, nginjak rem gas seperti itu, maka disettinglah retarder. Oh, ketika turunan jalannya 40 kilo, ya kan? Nah, disetting 40 kilo, si operator ya udah tinggal nginjek gas saja, nggak usah nginjek brake lagi, kecuali kalau darurat baru nginjak service brake. Ya, maka ketika turunan dia nyelonongnya ya kecepatannya 40 km per jam, ya sampai nanti di tempat yang rata. Nah, ketika jalan rata atau datar, baru retarder brake-nya itu dinonaktifkan. Nah, baru si operator bisa geber kayak gitu. Ini levernya. Kalau ini untuk mengurangi kecepatan retarder brake. Kalau foot brake untuk menghentikan unit. Oke. Untuk mengurangi kecepatan jika posisi cepat, nah pakai ini pelan-pelan saja, gitu ya. Ini caranya untuk pengetesan pada foot brake. Nah, pada foot brake kita pasang di lever D ya, sama semua pada pengetesan parking brake. Tahu ya artinya D kalau di transmisi? Tahu maju, Bang. Apa? Maju. Bukan. Di sini kan Retarder semuanya ada sama semua. Nah, di sini kan ada R, N, D, 65431 ya. Ya, D itu nanti bisa buat maju ya, tapi secara artinya enggak gitu. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini buat maju semua, mundur juga bisa, tergantung nanti R atau N. Kalau R ini pasti reverse ya, mundur. Kalau N netral, kalau D ini dia direct. Direct kalau di transmisi itu manual, otomatis ya. Otomatis. Nah, speednya si operator itu nggak usah bingung mindah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kecepatannya ya mengikuti daripada pedal gas. Ya. Tapi kalau di situ yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini manual. Oh, mau kecepatan di gigi 1, kecepatan gigi 2, kecepatan gigi 3, 4. Nah, itu nanti ini dimanualkan. Tapi kalau D ya ini dia otomatis ya, si operator tinggal geber aja kayak gitu. Pada pengetesan parking brake
retarder semuanya kita pasang gear transmisi di D. Kita akan mengetes foot brake dulu. Pertama, kita rilis. Pokoknya kalau sedang mengetes misal parking, ya di sini ada tanda parkingnya. Kalau retarder di sini ada tanda retarder brake-nya. Ini tandanya. Oke, misal kita akan ngetes foot brake dulu ya. Foot brake. Pencet. Foot brake full. Diinjak full ya. Diinjak full. Setelah itu parking brake dihilangkan, dirilis. Parking brake sini harus hilang ya, tanda ini harus hilang. Kemudian ini harus hilang. Nah, ketika sudah hilang, ini juga hilang, retarder drivernya harus juga hilang. Nah, ini sudah hilang semua ya, nggak ada tanda. Injak lever, injak pedal remnya, pedal brake-nya, foot brake. Kemudian pasang ke D. Nah, ketika sudah dipasang ke D, kita atur di 1870 rpm gasnya, tekan. Nah, 1870. Berarti antara mau ke 900, 1900. Nah, ya. Ketika tidak bergerak unitnya, berarti aman. Oke lah. Ini cara pengetesan foot brake. Di stall ya, rempol, gaspol. Ini pengetesan foot brake. Ulangi ya. Kita netralkan dulu. Kita netral. Ke D dulu, ke injak rem, foot brake, terus D. Pastikan parking brake release hilang, retarder hilang juga. Kita ke D. Nah, rempol gaspol 1870. Hampir ke 1900. Nah, ketika unit tidak bergerak berarti ready, baik foot brake-nya ya. Gitu. Sekarang pengetesan parking brake. Ini parking brake. Jika akan ngetes, posisi tanda ini harus hidup ya. Berarti ini lagi digunakan. Kalau parking brake di 1670. Di 1670. Berarti sini 1670. Seperti tadi di D, udah parking brake udah aktif, udah ada di sini. Kemudian masukkan lever ke D. Nah, kemudian digas. Nah, ketika unit tidak bergerak berarti aman parking brake-nya. Parking brake-nya bagus. Tapi ketika jalan berarti parking brake-nya sudah aus ya. Pak D6. Sekarang pengetesan retarder brake. Nih. Sama, ini harus aktif. Nah, harus ada. Ini harus hilang. Akan nyalakan. Matikan dulu parking brake-nya. Hilang, sudah. Tinggal ini aja, retarder brake ya. Ini di full ya. Ini kan rilis, hilang. Ini ada full. Ketika ada full, baru posisikan D. Kalau retarder brake ini RPM 1400.
ikan gede. Nah, udah ya, dapat ikan gede, tinggal digas. Injak gas pedal gas akseleratornya 1400. Nah, ini 1500, ini 1400. Nah, udah, itu aja. Itu sarannya ketika tidak jalan berarti bagus retarder brake-nya. Hanya kalau sudah dites nggak jalan berarti bagus itu. Itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Saya terus berbagi ilmu agar kalian yang mau jadi kerja di tambang ya, adik ini. Oke, nah itu tadi contoh untuk pengetesan brake HD ya. Kita lihat yang Scania ya. Pak. Ya, Itu kenapa tadi retardernya aktif nggak jalan-jalan? Padahal kan fungsinya buat membatasi kecepatan. oke. Nah, kalau di situ di full kan, ini kan pada saat itu kan dia nge-brake, tetapi di sistem yang lain itu nanti ada namanya ARSC, Automatic Retarder System Control. Nah, ARSC tadi, ARSC ya, otomatis itu yang nanti disetting di monitor panel. Nah, itu mau yang kecepatan berapa? Ya, kecepatan 40, 60 atau 80 gitu ya. Nah, kalau yang retarder levernya ini ya, retarder levernya ini dia sebagai pengganti service brake, tetapi di situ kan tadi kan ada, kalau sampai mentok ini kan sama seperti service brake ketika pedalnya itu diinjak penuh, ya kan? Nah, kalau dia separuh berarti dia engine-nya juga separuh, kayak pedal brake diinjak separuh. Ya, secara fungsional, secara fungsinya ini pengganti daripada service brake ya untuk tangan. Tetapi untuk yang tadi yang penyetingan kecepatan itu ada satu sistem lagi namanya ARSC, Automatic Retarder Speed Control. Nah, gitu. Nah, nanti kita bukakan sub manualnya dulu. Kita ambilkan sub manualnya ya. Bentar. Madin masuk Madin.
Monitor, Madin, monitor. Iya, ya, masuk. Nah, Bajar. Aman jar, aman jar. Oke. Oke, yang retarder, aduh, kok hilang? Yang retarder lever, ya, ini sama seperti service brake, cuma pressure-nya itu lebih rendah, ya, lebih rendah. Nah, sedangkan yang tadi untuk mengatur kecepatan, nah itu menggunakan ARSC, nanti ada tombolnya sendiri ya. Nah, sebentar tak buka dulu HD. Kok gini? Wah. Testing, adjusting brake. Brake system. Kita cek pelajari ARSC aja ya. Shift Ctrl F. Nah, di sini tadi ada tulisan ya ARSC setting travel speed ya. Nanti di situ ada switch-nya sendiri. Nah, di sini automatic retarder speed control. If equipped ini jika ada gitu ya. Nah, di mana di situ secara otomatis nanti akan merubah speed-nya atau membatasi speed-nya. Nah, kalau di monitor panelnya seperti ini, nanti ada kalau ada ARSC berarti di situ di setting ya, berarti ada. Nah, tinggal nanti pada saat nyetingnya, nah biasanya knop yang ada di lever kiri ya, kalau lever kiri itu ada switch ya, ada switch di sampingnya di situ ada switch. Nah, itu yang ditekan untuk melihat speednya itu di monitor panel yang di sini, yang kuning. Nah, itu mintanya berapa kilo? Ya 60, 80. Nah, untuk retarder levernya ini posisinya rilis. Ya, posisinya rilis. Nah, kalau di HD 785-7/5 sama service brake itu beda pressure saja ya. Beda pressure saja, makanya tadi kan di video ini untuk pengetesannya RPM speed-nya kan beda. Kalau yang service brake itu 1700-an ya, atau hampir 1800. Kalau yang retarder di 1400 ya, karena pressure-nya berbeda seperti itu. Nah, kalau yang ARSC ini levernya di netral, di nonaktifkan. Nah, baru nanti disetting di knob atau switch yang sebelah kiri kayak gitu. Oke, ada yang lain? Nah, kita tinggal testing adjusting. Oke. Testing break. Nah, ini kalau untuk ngetes brake pressure ya, atau ngetes pressure di akumulator. Nah, di sini yang nomor 1 menggunakan 400 kilo ya. Pressure gauge-nya ditaruh di sini. Ini untuk ngetes pressure oli akumulator. Monitor panelnya bisa disetting ini ya, 35500, 35501. Nah, itu nanti di sini ada berapa kilopascal. Nah, pada saat itu nanti bisa dites untuk ngebrake-nya ya. Posisinya nanti dioperasikan, terus dicek brake-nya.
Tapi dalam kondisi unit nggak jalan ya, unit nggak jalan. Ya yang tadi itu yang apa namanya, dia di break tapi kondisinya nggak jalan. Nah, bisa dilihat nanti pressure-nya berapa. Nah, di sini ada dua kondisi, bisa melihat di monitor panel, bisa melihat pressure gauge. Kenapa pakai dua? Siapa tahu kondisi di monitor panel sama pressure gauge itu tidak sama. Nah, ketika nggak sama, berarti ngambil di pressure gauge-nya, karena langsung kontak dengan ini nih ya, dengan plug-nya ya. Nah, dengan akumulator. Nah, kalau yang di monitor panel kok beda, mungkin ada input data pressure-nya itu kurang ya dari controller. Nah, kalau memang ada perbedaan, makanya ambil yang di bagian pressure gauge. Oke, kalau yang testing brake belakang sama brake depan, yang tadi ya, plug-nya itu diambil terus dimasukkan pressure gauge. Nah, tinggal dilihat pressure-nya berapa. Nah, kalau ingin melihat nilainya, berarti bisa lihat di bagian mana di sini, value apa? Value tabel. Di sini nggak ada ya. Oh, ini standar value tabel. Mana di sini braking mode. Kalau ini RPM-nya ya, ini RPM-nya aja. Auto lock up, to converter stall speed, accelerator pedal, shift lever, ini to converter. Nah, ini parking brake ya. Cuma tapi di sini RPM ya. Kita cari yang pressure, parking brake yang pressure, ini steering wheel, steering valve, brake pedal. Oke, kalau ini yang untuk akumulator, pressure akumulator ada di sini. Kondisi kalau service brake belakangnya aktif, ini untuk parking brake, pressure-nya sekian. Itu untuk pengetesan gas, pressure gas akumulator ya. Nah, kalau pengetesan cut in cut out-nya di brake ya, HD, di akumulator cas valve ya, atau ACC. Nah, pressure-nya adalah ini, cut in-nya 120, cut out-nya 210. Oke, nah ini untuk brake. Oil pressure brake ini untuk service brake depan belakang, service brake ya. Kalau yang ini retarder. Kalau diaktifkan service brake berarti kondisinya 100 kilo pressure-nya. Kalau yang diaktifkan retarder itu 65 kilo. Nah, makanya tadi pressure-nya kan berbeda service sama retarder. Nah, sehingga RPM yang dipakai pada transmisi juga berbeda kecepatannya, karena ini berbeda ya untuk pressure-nya ya. Secara fungsi bisa menggantikan. Nah, di sini ada wear limit ya, wear limit untuk disk ya, disknya, display-nya front sama rear ya. Kita lihat untuk testing wear limitnya. Bleeding udara tes. Nah, ini oke. Nah, di bagian sini ada plug-nya ini dibuka. Oke ya. Plug-nya dibuka, terus nanti ada tool-nya yang ada di atas ini. Nah, dimasukkan tool. Nah,
Di sini sih ada toolnya, cuma disimpan di mana itu saya lupa. Instruktur yang lain juga nggak tahu ya, tadi tak cari di workshop nggak ada. Nah, diukur daripada A sama B yang cekungannya ini. Kalau masih baru, ini nggak sampai masuk ya, A ini nggak sampai masuk. Tapi kalau distan plate-nya itu sudah mulai aus, ya ini akan tergerus atau akan masuk ya ke dalam. Di sini ada housingnya. Nah, ini akan masuk ke housing. Nah, seberapa besar masuknya? Kalau sampai B ini berarti sudah ausnya sudah tinggi banget ya, berarti harus diganti ya. Tapi kalau kondisinya masih 1/4 atau setengah, ini masih boleh dipakai. Tapi kalau sudah 3/4, nah ini sudah harus mulai diperhatikan atau sudah harus mulai ganti. Jangan sampai di kondisi B, karena nanti bisa-bisa brake-nya nggak bisa berfungsi kayak gitu, atau ngelos. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kalau Scania. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Aris Channel ya. Di video kali ini saya akan mencoba cara mengecek sistem pengereman ya. Bagaimana cara mengeceknya? Jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Untuk mengikuti video terbaru dari Aris Channel ya. Dan jangan lupa di like ya, komen di bawah untuk request video-video yang diinginkan ya. Dan jangan lupa di share ya. Langsung saja saya praktekkan bagaimana cara pengecekannya. Mari ikuti. Ya, langsung saja ya. Di sini saya akan mencoba cara mengecek apakah parking brake ini berfungsi dengan baik ya. Yang pertama adalah kita mengecek dengan cara berhenti begini ya. Ini adalah parking brake atau rem tangan. Kita bisa cek apakah parking brake ini berfungsi dengan baik ya. Cara mengeceknya adalah sangat mudah sekali, yaitu yang pertama dengan cara kita aktifkan parking brake dan berhenti, kita masukkan speednya, transmisinya ya. Kita masukkan ya. Kita masukkan ke speed yang paling rendah ya, yaitu 1 ya. Kemudian parking brake dengan tidak kita lepas ya atau kita rilis, maka kita langsung berjalan. Kita berjalan ya. Apabila mobil atau unit ini bergerak maju, berarti kondisi parking brake ini tidak berfungsi dengan baik ya. Maka perlu kita perbaiki ya. Itu adalah cara yang mudah untuk mengetahui apakah parking brake atau sistem pengereman ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Untuk pengecekan parking brake sendiri dengan cara seperti itu. Kemudian saya ingin mempraktekkan cara mengecek pada sistem pengereman ya atau brake. Di sini dengan 2 cara, yaitu yang pertama adalah kita dengan mengecek apakah ada kebocoran pada sistem air pressure-nya ya. Karena unit ini menggunakan pengebrikan dengan sistem udara atau sistem air pressure ya. Yang pertama kita adalah buka pintunya untuk mengetahui apakah ada kebocoran pada udara, yaitu kita dengan cara mengegas ya. Memberikan tarikan gas, kemudian kita mengebrik. Brake kita tekan dengan penuh ya. Brake kita tekan penuh. Apabila ada udara yang keluar atau udara yang bocor, maka akan terdengar ya. Apabila kita tekan brake-nya ini sampai dalam ya, maka akan ada kebocoran. Dan apabila terjadi kebocoran, berarti sistem brake pada unit ini tidak berfungsi dengan baik ya. Kemudian cara yang kedua dengan cara berjalan ya. Kita praktekkan dulu dengan cara berjalan. Ya, langsung saja ya. Yang kedua itu dengan cara kita mengetes dengan berjalan. Yang pertama kita masukkan dulu sama speednya ya, kita masukkan. Kemudian kita tes dengan berjalan ya. Berjalan, kemudian kita rem ya, dengan kita menginjak
pedal brake secara mendadak. Ya. Apabila unit ini berhenti dengan baik ya, berarti parking brake ini atau sistem pengereman ini berfungsi dengan baik. Kemudian kita dengan mengecek kita tidak memegang steering ya. Ya, kita coba ya. Steering kita lepas apabila kita brake tidak belok ke kiri ataupun ke kanan, berarti brake ini berfungsi dengan baik. Dan apabila ya brake kita aktifkan, kemudian steering ini belok ke kiri atau ke kanan, berarti ada ketidaknormalan pada sistem pengereman ya. Jadi di disc brake-nya itu berkurang, kita perlu pengencangan ya, atau sebelah kiri atau kanan. Mungkin itu saja yang bisa saya beritahukan kepada kalian semua, yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sistem pengereman ini, karena sangat penting sekali pada unit ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya, subscribe channel ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Tes, tes. Tes, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, saya mau nanya soal HD Pak. Kalau pas RNI brake itu kan ada bleedingnya ya Pak. Pas bleeding itu kenapa kok yang ditambahkan oli brake coolingnya Pak? Waktu bleeding, gimana tadi? Itu kan waktu bleeding kan mengeluarkan oli dia. Ya. Kenapa kok oli yang ditambahkan oli yang brake cooling, bukan yang dari sistem brake-nya? Oh, oke. Nah, kita lihat di sini ya. Diagram. Louis brake. Oke. Nah, ini kan transmisi, ini ada brake subtank. Nah, di mana nanti di situ ketika ngedrain ya, ngedrain apa tadi? Aku kok lupa. Ngedrain oli, bleeding, gitu kan? Halo? Iya Pak, betul. Ya, ketika bleeding, kenapa oli yang ini ditambahin gitu kan, brake coolingnya. Nah, sekarang brake itu butuh oli enggak? Brake itu kan tidak ada oli untuk melumasi misalnya bearing atau apa kan enggak, gitu kan. Nah, di situ kan yang ada kan dari brake cooling, yang pelumasannya kan dari brake cooling ke ini ya, ke disc down plate. Nah, dari disc down plate itu kan turun nanti, ya turun ke housing, ya turun ke housing, sehingga di situ nanti akan ngumpul, ya sebelum nanti di situ disedot lagi. Makanya ketika bleeding, nah di situ yang keluar adalah oli dari brake cooling, kayak gitu. Karena oli brake-nya sendiri nggak ada di housing apa namanya? Di housingnya brake itu ngelumasin apa kan, dia dari ini aja kan, kalau apa slack adjuster ini kan, slack adjuster ini yang nanti meneruskan oli ke brake kayak gitu kan. Tapi di housingnya kan itu nggak ada olinya ya dari mana,
ini brake coolingnya itu, makanya harus ditambahin brake coolingnya. Kayak gitu sih. Halo, gimana? Oke Pak, di copy. Oke, yang lain? Ini Pak, sama kalau yang mau ganti filter brake itu kan harus dirilis ya Pak kalau menurut OMM. Nah, Ya, padahal kan kalau pressernya ada itu kan bisa buka filternya secara pelan-pelan, terus yang di brake-nya itu di hydraulic tank-nya itu dirilis pressernya. Oh, kenapa kalau critical itu yang harus dirilis di brake, service brake-nya itu Pak? Jika mau ganti filter. ulangi gimana? Untuk mengganti filter Brake kan harus dirilis ya Pak pressernya, Fil- dengan cara diinjak. filter brake cooling. Bukan, yang brake-nya Pak. Kalau yang di HD itu yang warna silver. Oh ya. Nah, itu kan harus dirilis ya Pak dengan cara menginjak service brake. Dengan beberapa kali injakan itu. Nah, sementara kan kalau nggak dirilis kan bisa dengan cara buka filternya pelan-pelan sama hydraulic tank-nya dirilis. Oh, kenapa itu kritikalnya kalau harus diinjak itu service brake-nya? Oke. Nah, sekarang kondisinya filter ya. Filter itu sebelum pompa atau setelah pompa. Ya kan? Kalau filter itu sebelum pompa berarti hanya dirilis di hydraulic tank-nya nggak masalah. Oke ya. Tapi kalau filter itu setelah pompa dan dia masuk ke ranah sistem, nah berarti di situ ada pressure. Oke ya. Nah, di situ ada pressure. Nah, pressure-nya tinggal tergantung besar atau kecil. Makanya kalau pressure-nya itu lumayan gitu kan, artinya lumayan itu di discharge gitu kan, berarti sistemnya agak tinggi gitu kan. Nah, kalau nggak dirilis, berarti kan bisa nyembur tuh, ya bisa nyembur. Nah, untuk merilisnya, ya kan, nah bisa dengan cara menginjak service brake. Nah, menginjak service brake itu buat apa sih? Ya untuk mensirkulasikan olinya, ya untuk mensirkulasikan olinya. Maksudnya gini. Nah, contoh di sini ini filternya gitu kan. Ini filternya. Nah, kondisinya ini pompa. Ya, ini pompa. Nah, ini tangki. Ketika dirilis, ya kan, tangkinya ini dirilis, kan oli nggak bisa keluar lewat pompa. Karena ini sistem tertutup, nggak bisa keluar lewat apa namanya? Ini, apa istilahnya itu? Apa namanya? Valve ya, rally valve atau yang lain gitu kan. Nah, ketika mau melepas pressure ini apa? Filter, nah kan di sini ada akumulator. Ya. Nah, di mana di situ kalau di sini akumulatornya pressure-nya tinggi, ya memang di situ loh Pak. Di situ kan ada check valve. Ya kan? Pak, di situ kan ada check valve, otomatis oli kan nggak akan balik ke filter gitu kan. Nggak akan balik ke filter. Ya, memang benar gitu kan. Tapi di sini kan ada oli standby yang menuju ke akumulator. Ya. Nah, kenapa di situ kok ditekan harus pedal service brake-nya ditekan? Itu untuk mengalirkan oli di sini. Ya. Ketika oli mengalir dari akumulator, ini ngalir nih, ngalir. Set. Ya. Nanti di situ pressure yang dimaksudkan atau ditujukan, pressure yang sebelum check valve ini lebih besar daripada yang akumulator. Sehingga apa? Oli ini bisa masuk ke akumulator. Kayak gitu. Nah, oli bisa masuk ke akumulator. Ketika akumulatornya nanti
lebih tinggi, gitu kan, lebih tinggi. Nah, maka cut out-nya nanti berfungsi. Nah, kalau pressure-nya nanti lebih tinggi, cut out-nya berfungsi sehingga ngerilis juga pressure yang dari sebelum akumulator ke tangki. Nah, diharapkan pressure yang antara filter dengan akumulator ini sudah mulai turun atau hilang. Kayak gitu baru bisa melepas filter. Nah, yang dimaksudkan seperti itu, makanya ngerilisnya pakai brake. Ya. Masih belum mengerti atau gimana? Mengerti, Pak. Oh, beneran nggak dimengerti? Nanti 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi tes praktek loh ya. Tes praktek itu nanti banyak di ini loh apa? Diagram loh. Iya, Pak. Sambil dipahami masih. Info aja ya, info aja kan habis ini kan materi terakhir gitu ya. Habis itu kan sampai UJT 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Enggak, Pak. Iya, Pak. UJT itu. UJT 2 minggu, habis 2 minggu kan nanti tes praktek gitu kan, online. Ya kalau nggak salah lihat sih jadwalnya seperti itu. Tes prakteknya itu online. Nah, sampai gini aja, kalau ada hal-hal yang menyangkut komponen yang ke sistem, itu berarti sampai banyak belajar diagram. Contoh break seperti ini, ya. Nanti sistemnya itu paling banyak itu HD, ya. Atau sampai kalau ditanya instruktur kemarin yang diajarkan sistem break itu yang dibahas apa? Ya yang lebih gampang bahas HD gitu aja gitu kan. Nah, sampean kalau belajarnya pertama itu struktur fungsi. Nah, struktur fungsi itu nama-namanya, nama filternya, terus relief valve pressure-nya berapa, akumulator fungsinya apa, ya. Setelah itu pelajarin ataupun pahamin cara kerja sistemnya. Ya, contoh ACC cas valve. Nah, di sini ada cut in cut out. Nah, cut in cut out itu artinya apa? Cut in itu ya dia untuk ngericas akumulator, cut out pressure-nya lebih dari 210, dia merilis. Merilisnya dari mana? Dua valve ini. Ya, karena ada sensingan pressure di sini. Kayak gitu. Nah, ini untuk khusus yang break ya. Kalau untuk yang materi sebelumnya, ya materi sebelumnya, yaitu nanti misalnya steering valve ya. Nah, itu pelajarin yang steering valve HD yang kemarin prakteknya atau trochoid ya yang seperti itu. Nah, nanti banyak tes di diagram hidrolik ini karena kondisinya online kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Kalau infonya untuk tes praktek ya sampai sambil belajar gitu ya. Atau nanti kalau memang kesulitan memahami gitu kan, nah tinggal sampai yang diajarkan instruktur yang waktu online itu materinya apa, instrukturnya siapa, sampai tanya langsung aja direct gitu ya. Nah, misalnya brake system wheel yang ngajar saya, dan nanti sampai bisa lewat WA ya tanya, Pak, apa misalnya kemarin belum paham masalah sistem ini, minta bantu dijelaskan gitu kan. Nah, nanti bisa berupa lewat chat atau video call ya ataupun MS Team ya bisa seperti itu kalau memang belum dipahami karena kan waktunya juga terbatas. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Ini video rekaman sudah di-upload ke YouTube, Pak? Kalau untuk rekamannya nanti Pak Wajib. Ya, yang download nanti Pak Wajib, terus nanti masuk ke YouTube-nya Pak Wajib. Ya, nanti kalau sampai mau lihat jangan lupa di-subscribe. Karena subscribe gratis. Bocor, Pak.
Ya nanti nunggu info dari Pak Waji ya. Mulai kemarin sudah di downloadin yang rekamannya, nanti di-upload di YouTube-nya Pak Waji kayak gitu. Nah, tinggal sampai dari YouTube itu bisa dengerin lagi gitu ya. Terus materinya mungkin sudah cukup ya. Nanti 1:30 sudah nggak usah karena materinya sudah nggak ada gitu ya. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung aja, atau nanti bisa japri silahkan. Ini siapa tadi, Saubi belum ini juga ya? Ada Pak, dari tadi Pak ada Pak. Oh sudah. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi yang utamanya ini struktur sama fungsinya aja ya Pak? Ya, nanti kalau praktek, tes praktek, kuatin di struktur fungsi. Ya, kalau struktur fungsinya sudah kuat, ya nanti pasti ditanyain cara kerja. Ya, nanti kalau cara kerja komponennya itu sudah kuat, pasti nanti ditanyain masuk ke sistem, cara kerja sistem. Contohnya seperti ini, misal, relief valve, fungsinya itu apa sih relief valve gitu kan? Ya membatasi pressure di dalam sistem. Ya kan? Kalau sudah bisa jawab, pasti pertanyaannya nanti mengacu ke cara kerjanya. Cara kerjanya gimana? Ya udah tinggal ketika ada pressure 230 di sistem, lebih dari 230, ada sensingan dari sistem untuk membuka valve relief pressure, relief valve gitu kan, sehingga pressure yang ada di sistem akan dirilis ke tangki. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah tahu cara kerjanya, nanti masuk ke sistem. Sistemnya apa? Contoh misalnya ACC charge valve. Contohnya seperti ini. Nah, gimana di situ maksudnya seperti apa? Di situ ada cut in sama cut out. Nah, dua valve ini yang nanti akan menentukan cut in cut out-nya. Cara kerjanya seperti apa? Jadi akumulator ini nanti akan sensing kalau 210 kilo, maka akan membuka valve 1 sama valve 2 ini untuk merilis pressure sampai di 120. Nah, urutannya, pertanyaannya biasanya instruktur itu seperti itu. Yang ditanya dulu itu struktur fungsinya, kalau sudah bisa merambat ke cara kerjanya, kalau sudah bisa cara kerjanya ke sistemnya kayak gitu. Kalau bisa jelasin sistem ya udah, wis nggak akan ada banyak pertanyaan. Itu kalau yang materi-materi tentang sistem ya, kayak brake, steering, terus engine, itu sistem ya, terus apalagi kalau yang mengenai sistem gitu ya. Tapi kalau kayak padbook, ya itu nggak terlalu ada sistem ya, cuma penomorannya aja, ya kan? Kenapa dimaksudkan ini, nomor ini, kolom ini untuk apa, kayak gitu sih. Terus apalagi undercarriage ya, final drag undercarriage, yaitu paling struktur fungsi aja. Kalau sistemnya kan dia masuknya ke steering brake. Kalau undercarriage, final drag undercarriage kan nggak ada sistemnya ya, hanya struktur fungsi aja. Nah, seperti itu sih untuk kisi-kisi tes prakteknya. Siap. Itu garis melengkung itu apa artinya? Itu yang ada garis melengkung itu. Iya, garis melengkung. Ya. Ini sambungan aja. Ini kalau misalnya ada yang melewati, contoh seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan melewati hos yang lain nih, sehingga di sini melengkung jembatan. Nah, ketika di sini ada lengkungan, ada titik-titik. Nah, di sini kemungkinan bisa dijadikan titik poin untuk pengecekan, ya kan, titik poin pengecekan ataupun
tes pressure-nya itu bisa di titik sini ya, ataupun di situ ada hal di unit aktualnya itu yang melewati host ini. Tapi kalau selama ditanyain ini apa, ya bilang aja itu junction Pak atau penghubung kayak gitu. Junction penghubung yang seperti halnya ini. Kalau yang ini kan host yang melewati host, ya, host yang melewati host. Nah, kalau ini junction, nah nanti ada penghubungnya. Tapi junction penghubung tidak valve ya. Kalau junction penghubung valve itu seperti ini. Ini junction penghubung, tapi ada bloknya, ada valve-nya. Ya, ini makanya di sini ada banyak jalur, ya, ada banyak jalur. Tapi di situ ada blok-blokan. Tapi kalau yang ini junction tapi nggak ada blok-blokan, ya seperti host ketemu host, ya di junction. Ataupun di situ ada konektor couplernya kayak gitu. Oke, ada yang lain? Itu Pak, akumulator yang di atas yang 2 itu nah. Ada kok di bawah rangkaiannya itu apa? Di bawah rangkaian ini. Di bawah aku. Ya, itunya Pak. Oke. Apanya itu Pak? Ya itu pressure-nya ini sensornya. Itu kan low pressure 90 kilo, artinya ini kan sensornya nih. Pressure sensor. Ya. Nah, ini kan tahu nggak ini itu bentuknya apa? Tanda apa? Ground. Nah, ground. Berarti kalau ground berarti ini kan komponen apa? Elektrik. Komponen elektrik kan? Kalau ini ground komponen elektrik, terus di sini ada apa ini? Kalau garis miring-miring. Magnet. Magnet. Ini resistor. Ya. Nah, kalau di sini ada ground, berarti ini komponen elektrik. Kalau ada garis miring, ini berarti resistor atau tahanan. Kalau ada tanda panah, berarti di sini untuk memainkan tahanannya. Oh, berarti komponen ini adalah pressure sensor. Ya, ini untuk sinyal inputan ke controller. Ya, kalau HD itu masuknya ke transmission controller. Kayak gitu. Ya, untuk mendeteksi. Nah, pressure-nya ada di bawah tadi 90 kg per cm persegi untuk pembacaan low pressure-nya. Kayak gitu. Ya. Terus di sini ada solenoid. Nah, solenoid ini kan ada 2 solenoid nih, front sama rear. Nah, di sini ada untuk retarder. Nah, sorry, ini retarder yang ARSC ya. Ya, kalau ada solenoid berarti di situ ada ARSC-nya otomatisnya ya, berarti di situ menggunakan solenoid. Oh, ini solenoid untuk ARSC di mana pressure yang masuk ke mana? Slack adjuster, ya kan? Nah, yang masuk ke slack adjuster ini kan dari solenoid nih. Ya kan? Ke slack adjuster itu diproporsionalkan oleh si ini apa solenoid kayak gitu. Nah, kalau yang ini untuk atas ya, masuknya ke atas sini. Nah, terus titik-titik hitam ini ya artinya di situ cabang ya, percabangan, makanya di titik hitam. Oke, mana lagi yang belum? Kalau yang seperti ini pressure switch. Ya, ada kalau ini
bukan resistan ya, ini bukan tahanan, bukan resistor ya. Kalau di luar seperti ini spring, karena di sini bukan komponen elektrik. Ya, kalau ini dia valve. Ya, bukan valve sih maksudnya. Ya, ini komponen elektrik, tetapi di sini pressure switch, tidak ada untuk tahanannya. Kalau pressure switch itu kan on off aja. Ya, on off saja ya, ya komponen elektrik, tapi ini tidak pressure sensor. Ya, bedanya kalau pressure sensor itu ada tahanan sama tanda panah. Kalau pressure switch on off seperti ini aja, kontak ya. On off kayak gitu. Oke, mana lagi yang belum copy atau belum tahu? SAR tahu ya? S itu apa? Basic hidrolik. Pompanya, Pak. Iya, tipe S kan itu berdasarkan apa? S. Kekuatan pompanya. Pressure-nya, Pak. Ya, pressure-nya berapa? 210. 210. Oke. A itu apa? Tipe bautnya, Pak. Tipe flank atau Ya, tipe flank. ikatan ya, tipe flank atau tipe ikatan mounting. R itu apa? Muternya, Pak. Muter apanya? Drive-nya, Pak. Yang suction-nya itu. Mutar R itu ke kanan. Oke, drive shaft-nya putarannya ke kanan. 25 itu apa? Flow rate-nya, Pak. 25 itu ya displacement-nya ya. 25 satuannya apa? CC. Ya, kalau gear pump itu ada dua kondisi. Bisa dikatakan 25 cc per detik per second atau bisa dikatakan 25 liter per menit dalam kondisi 1000 rpm. Ya, itu kalau gear pump. Tapi kalau yang piston pump dia masuknya tidak ada per 1000 rpm ya, enggak ya. Tapi di situ kalau yang piston pump ya cc per detik atau liter per menit kayak gitu. Nah, nanti pertanyaannya seperti itu aja kayak gitu. Terus ini apa namanya? Relief. Ini. Bypass. Bypass, Pak. Bypass. Ini bypass valve ya. Apabila di situ filter kalau buntu nanti masuk ke bypass. Nah, nanti pertanyaannya pasti kenapa kok filter dibikin ada bypassnya? Kalau nggak ada bypassnya berarti nggak ada pelunasannya, Pak. Bisa buntu. Oke. Matikan dulu biar nggak berisik. Nah, kenapa kok filter ini ada bypassnya? Nah, sekarang kondisi komponen brake itu kan komponen yang vital, ya komponen yang vital. Gunanya filter ini kan untuk menyaring gitu ya, menyaring gram yang dari tangki, ya. Tetapi karena komponen yang vital, maka di situ ada bypassnya. Ya, kalau tidak ada bypassnya, terus misalnya di sini buntu nih, suplai olinya kurang, sehingga brake itu tidak bisa aktif atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau tidak berfungsi dengan baik, maka akan bisa terjadi accident. Ya, daripada terjadi accident, mendingan dia bisa bablas ke bypass valve, meskipun agak banyak gramnya, ya tetapi agar tidak terjadi accident kayak gitu. Makanya kalau sampai lihat di sistemnya itu apa namanya kritis ataupun sangat penting gitu ya, pasti filternya itu ada bypass valve-nya kayak gitu. Tapi kalau di engine enggak ya.
Kalau di engine buntu ya buntu. Kenapa? Kalau engine itu menyelamatkan engine-nya, ya kan, daripada sistemnya. Maksudnya gini, kalau di engine nggak pakai bypass, gitu kan, filter olinya. Kalau di engine itu dia kalau dibablasin banyak gram, justru malah akan merusak komponen engine. Nah, sedangkan komponen engine akan mahal cost-nya gitu kan. Makanya kalau memang filternya itu buntu, ya udah biarin engine itu langsung mati mendadak karena pressure-nya kurang. Ya kan? Berarti kan di situ harus ada maintenance yang lebih bagus, ya. Nah, dimaksudnya kan seperti itu. Oke, ada lagi sebelum saya tutup, karena sudah mau jam 12. Sudah, nggak ada? Sudah kayaknya, Pak. Oke ya, cukup ya. Bungkus. Oke, kalau cukup berarti materi wheel brake cukup ya untuk hari ini. Berarti nanti 1:30 nggak usah join lagi. Tapi nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan japri lewat WA ya. Apakah itu tentang pertanyaan apapun silahkan. Apakah wheel brake ataupun untuk materi yang lain silahkan aja, selama saya bisa jawab nanti akan saya jawab kayak gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Kita bisa. Luar biasa. Mopeng S1. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kok salam sejahtera lo? Salam Yuti School. Ya. Era Tama. Ya, betul. Yap. Yap, disco. Era Tama. Engkol sana. Nih. Online. Ya nong. Ujian praktek. Coba. Oh. Tahu sorangan-sorangan kali online itu video call-nya. Wah, gawat. Kayaknya sorangan Bang. Pokoknya 2 hari. Nah, ada mama nih. Bonyok tuh dipukuli kena. Den. Monitor. ya. Pak. Kelas yuk lagi. Pak corona di 2 minggu tuh lagi. Cari tahu di Baringin, tahu di kampung aja nah. Kampung Bertambah Baringin terus tambah. Baringin bertambah Baringin. Karena kalau didedengi paling nyen dah. Kampung gua aman kayak apa kah? Kebeannya yang aman. Habis gunung Betu tuh di depannya Mandian. Enggak ada kawa, enggak ada balat. Wah, aman berapa Jam 2 kah jalan tadi? Tontong. Untung kah? Oh. Dia buat mau model anu seharian teh anu. Ujian praktek. Jadi Senin apa kita? Gibik kayak. Gibik terus. Iya. Yoha. Denai, di awayan orang ada boleh masuk, di orang luar denai. Iya leh. Semalam mau paringin santuy ya.
Udah ada penyegaran. Ame ini Rai. Antar pare kok. Madin gak paringin mau mandel. Jadi kan benih orang. Ada. Kalau biar ada bubuan ada dia. Kendal lu. Arah menurang besar leh. Ada main besar.